Pagi adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Aji Arifin dari WMG Digital Edu. Hari ini kita akan mempelajari pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 semester 2 terdiri atas 3 bab. Bab 1 mempelajari keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 2 membahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bab 3 mempelajari karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Hari ini kita akan mempelajari materi bab 1, yaitu keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya kita akan membahas penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah ras. Di Indonesia banyak terdapat ras seperti ras Malayan Mongoloid, ras Melanesoid, ras Asiatik Mongoloid, dan ras Kaukasoid. Begitu pula dengan kondisi geografis. Letak geografis atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat. Bagaimana dengan kondisi iklim? Secara garis besar, Indonesia beriklim tropis. Namun, kondisi cuaca, curah hujan, dan kelembapan udara memengaruhi kondisi masyarakat. Selanjutnya ada faktor sejarah. Setiap daerah memiliki kondisi sejarah yang berbeda-beda, seperti sejarah budaya, agama, politik, dan lainnya. Ada pula faktor agama. Di Indonesia terdapat 6 agama atau kepercayaan yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap penduduk di Indonesia berhak memilih atau menganut suatu kepercayaan masing-masing. Semuanya dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya ada sikap masyarakat. Ada masyarakat yang terbuka dan ada yang tertutup. Perbedaan sikap masyarakat ini akan memengaruhi keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Terakhir adalah budaya asing. Keberagaman juga bisa muncul karena adanya pengaruh budaya asing yang memiliki ciri berbeda. Budaya asing dengan budaya lokal tentu akan berbeda. Arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki lambang negara, yaitu burung Garuda dengan perisai yang berisikan Pancasila. Di bawah lambang tertulis semboyan negara yang dicengkram oleh cakar burung Garuda. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, semboyan tersebut ditulis dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, dengan arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, bangsa, adat istiadat, ras, agama, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Makna pertama adalah makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mendorong semakin kukuhnya persatuan Indonesia. Makna kedua adalah mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kukuhnya persatuan dan kesatuan. Ketiga adalah tidak saling menghina, mencemooh, atau saling menjelekkan di antara sesama bangsa Indonesia. Keempat, saling menghormati dan saling mencintai antar sesama. Kelima, meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Terakhir, meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Toleransi terhadap keberagaman di Indonesia. Toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerare, artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang untuk berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi berarti mentolerir atau mengakui perbedaan. Toleransi berarti menunjukkan rasa hormat atas perbedaan agama, suku, ras, pendapat, dan ideologi orang lain atau kelompok. Contoh toleransi terhadap keberagaman di Indonesia.
1. Toleransi keberagaman suku. Dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak boleh membedakan suku yang satu dengan yang lain. Kita harus menghormati demi keutuhan NKRI. Toleransi keberagaman agama. Indonesia memberi kebebasan penuh bagi warganya untuk memilih agamanya masing-masing. Sudah seharusnya tingkat toleransi sebagai warga negara harus dijunjung tinggi agar terjalin kehidupan beragama yang harmonis. Ketiga ada toleransi keberagaman ras. Rasa dalam masyarakat Indonesia bukan saja perbedaan suku, melainkan juga perbedaan warna kulit termasuk asal-usul kebangsaan. Kelima adalah toleransi terhadap keberagaman gender. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Misalnya, perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, atau jabatan lainnya dalam struktur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Keenam, toleransi terhadap keberagaman golongan. Perbedaan golongan misalnya keanekaragaman profesi seperti petani, pedagang, pegawai negeri, atau pegawai swasta, serta perbedaan paham dalam berpolitik. Hendaknya menjadi satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, bukalah modul inspirasi halaman 12. Di halaman 12, kalian akan menemukan penilaian peserta didik. Jenis penilaiannya adalah pengetahuan yang dilakukan secara mandiri. Kalian juga harus menyelesaikan tugas HOTS atau High Order Thinking Skill. Selain itu, di halaman 12 juga ada tugas sinalar. Melalui pertanyaan tersebut, kalian akan berlatih berpikir kritis mengenai materi yang sudah dipelajari hari ini. Demikian tadi pelajaran kita hari ini tentang keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya Aji Arifin dari WMK Digital Edu, mohon pamit.